Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Kak Aget berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyi Mars PA. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kita menyanyi lagu pembukaan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan sudah melindungi kami beristirahat di malam hari, beristirahat tidur. Kami bersyukur Tuhan masih bangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita. Sekarang kami mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?
saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhannya ya. Sekarang ayo kita lihat ceritanya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Pada waktu itu di kota Kana di provinsi Galilea ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus dan ibunya serta murid-muridnya diundang juga ke pesta perkawinan itu. Ibu Tuhan Yesus mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan anggur. "Waduh, ini gimana ya? Anggurnya sudah habis, sedangkan masih banyak sekali tamu yang belum minum anggur." Melihat kejadian itu, Ibu Maria langsung menemui Tuhan Yesus. Ibu Maria berkata, "Tuhan Yesus, ayo lakukan sesuatu. Mereka sedang kehabisan anggur." Setelah itu, Ibu Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakannya, lakukanlah." Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi penuh setiap tempat-tempat air itu. Pelayan itu taat akan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ia mengisi setiap tempat-tempat air sampai penuh. Setelah semua tempat air terisi penuh dengan air, tiba-tiba air yang biasa tadi berubah menjadi air anggur yang sangat enak. Setelah itu, pelayan itu membawa air anggur itu kepada pemimpin pesta untuk mencicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria, "Anggur ini sangat enak." Dan pada saat itu, Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama untuk menyatakan kemuliaannya. Melihat mujizat yang Tuhan Yesus buat pada pesta perkawinan itu, akhirnya semua murid percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi sudah melihat ya cerita tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali ya. Tuhan Yesus luar biasa, bisa mengubah air biasa menjadi air anggur. Dan kita harus percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib. Kita juga harus belajar seperti para pelayan tadi. Mereka taat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dengan ketaatan mereka, akhirnya mereka bisa melihat mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, dari kisah ini
Kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Contohnya, kalau di saat kalian belajar. Nah, sekarang ini kan kalian masih belajar online ya. Misalnya suatu ketika kalian mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Kalian jangan langsung panik, tapi kalian harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Tapi kita juga harus melakukan tugas kita dengan taat. Contohnya harus rajin belajar, terus taat akan perintah mama papa di rumah, taat akan perintah guru yang di saat itu misalnya ibu guru suruh ngerjain tugas, ya harus dikerjakan. Begitu ya adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya. Yuk kita sama-sama menjadi anak-anak yang selalu percaya dan taat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita menyanyi lagu Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan dan melihat cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu hebat, mempunyai Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang bisa membuat mujizat yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan selalu sertai mereka, memberi mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga sekolah kami yang sampai sekarang ini masih online. Kami percaya bahwa Tuhan juga selalu mengasihi kami, Tuhan selalu melindungi kami. Dan Tuhan pasti selalu memberi kepintaran dan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kasus virus corona yang masih ada sampai saat ini. Tuhan, beri kami kesehatan selalu, sehingga kami selalu terhindar dari virus-virus yang berbahaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah terkumpul ini. Tuhan berkati persembahan ini. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Tetap sehat dan selalu semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.